Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk hari ini pertemuan PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Apa semuanya hadir? Tidak. Ada yang sudah hadir? Ya. Oke, mungkin tadi tanpa keterangan apa gimana? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke, nanti itu masuk absensi harian kalau tanpa keterangan. Dan hari ini untuk memulai pembelajaran, insya Allah pembelajaran hari ini menentukan media promosi, ya, menentukan media promosi. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak persilakan untuk ketua kelasnya Renaldi untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum belajar doa mesti mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semuanya sudah berdoa, semoga kita diberikan kelancaran dalam pelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu menentukan media promosi, ya, menentukan media promosi. Poin-poin yang akan kita kerjakan atau yang harus tersampaikan. Yang pertama, kalian dituntut untuk dapat menjelaskan apa saja itu media promosi, kemudian mengidentifikasi media promosi, kemudian dapat menganalisis media promosi dan membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Oke, untuk memulai pembelajaran ini agar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Oke, yel-yel. Yel-yelnya masih ingat atau enggak? Kita coba ya. Siap? Siap. Oke, siap. Kalau siap. Semangat pagi. Pagi. Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa. PKK. Siap berkarya berinteraksi dan berdakwah. Oke. Sudah luar biasa, semangat. Dilihat dari yel-yelnya semangat sekali hari ini ya. Hari yang cukup cerah, cukup panas, tapi kita tetap konsentrasi untuk belajar. Oke, pembelajaran ini indikator yang akan kita capai: menjelaskan media promosi, mengidentifikasi media promosi, menganalisis media promosi, kemudian media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Oke, menentukan media promosi. Dilihat di sini. Yang pertama, memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang konsumen tidak akan membeli, konsumen tidak akan mengenal. Apa saja yang menentukan media promosi itu sukses atau tidak? Ada 10 langkah menentukan media promosi. Nah, di sini ada media promosi. Jadi kalau promosi sifatnya ya menentukan sukses atau tidaknya penjualan. Sekarang media promosi di sini alat yang digunakannya. Media itu alat. Di sini kita belajar pakai beberapa media. Ada proyektor, ada laptop. Ya, itu salah satu media alatnya untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, sama ketika kita melakukan kegiatan promosi, kita juga butuh alat penyampai kepada konsumen. Nah, itu ini langsung ke inti ya. Jadi menentukan media promosi itu ada 10 langkah. Apa saja sih Pak langkah-langkahnya? Nah, langkahnya nih, yang pertama menentukan target yang ingin dituju. Ya, perhatikan, menentukan target yang ingin dituju. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan target pasar yang potensial konsumen. Langkahnya ya. Nah, langkah selanjutnya, apalagi langkah selanjutnya yang perlu kita buatlah program promosi yang menarik. Promosi yang menarik. Nih di sini. Di kita juga banyak. Cuma kalau kalian ke kota-kota, kita alhamdulillah masih di ujung kota ya, ujung kota berarti di daerah pelosok. Nanti kalau main ke kota kalian mulai lihat tuh ada brosur-brosur yang disebarkan oleh perusahaan-perusahaan makanan. Di sana biasanya ada paket pelajar, ada apa namanya dengan makan 9.900 kalian sudah bisa minum esnya, makannya dengan ayam. Nah, tempat yang lebih nyaman. Nah, itu salah satu
program promosi yang menarik. Pakai 10.000 bisa kenyang. Seperti itu. Jadi lengkap. Nah itu contoh ada KFC atau ada KFC, ada CFC ya, jadi macam-macam. Jadi nggak hanya KFC, CFC juga sekarang sudah ada. Nah itu mereka biasanya melakukan ketika promosi beli 1 dapat 2 atau paket pelajar 10.000, gitu kan? Jadi murah meriah kan, hitungnya ringan di kantong gitu. Sekalipun kita pelajar masih kita bisa beli, gitu kan? Dan pelajar kan nggak punya duit ya. Kalau bukan dari orang tua, pelajar nggak pernah punya duit. Mau berangkat ke sekolah juga nggak jadi biasanya kalau nggak punya duit, gitu. Pengalaman, Bapak juga masih kecil seperti itu. Ya, oke. Langkah selanjutnya melakukan promosi online. Nah, di masa pandemi sekarang ini, promosi online sangat menentukan produk yang kita buat, laku atau tidaknya. Kenapa? Kok promosi online sangat menentukan? Ya, karena promosi online ini, kalau sekarang kita mau bergerak keliling bawa brosur, bawa spanduk, kemudian menyebarkan brosur, orang mikir 2 kali, ya. Ini steril nggak? Ini bersih nggak? Gitu kan? Jangan-jangan orang yang nyebarin ini punya virus corona, gitu kan? Orang mikir 2 kali. Mau menerima brosur yang lewat tangan ke tangan, itu khawatir. Bersih nggak nih orang ini? Apalagi pakai masker nggak? Orang tanya. Tapi kalau melakukan promosi secara online, ya, melakukan promosi secara online, ya kita aman, gitu kan? Tanpa sentuhan tangan, orang sudah bisa melihat, orang sudah bisa membaca, menyaksikan apa keunggulannya, kelebihannya, bahkan bisa dipesan secara online. Nah, saat pandemi sekarang ini lebih tepat seperti ini, akan melakukan promosi online. Ya. Jadi manfaatkan tuh yang punya Android, kalian punya Android, punya laptop yang internetnya kuat, manfaatkan. Jangan sampai Androidnya dibuat hanya buat media sosial yang istilahnya tidak memanfaatkan media sosial untuk berwirausaha. Jadi biarkan kita jadi sekolah, menjadi anak sekolah yang punya penghasilan sendiri. Jadi jangan terlalu berpangku tangan dengan orang tua. Belajarlah, manfaatkanlah Android kalian, laptop kalian, menjadikan tempat untuk berwirausaha. Kalian nggak perlu modal banyak, cuma perlu cari, kemudian rekomendasikan, kirim pulang, orang minat, tinggal kita beli, kemudian jual lagi. Gitu. Nggak perlu kita beli langsung, terus dipromosikan, tapi cukup tampilkan foto orang, foto produk orang, kemudian kita tampilkan orang berminat dengan produk kita beli, kita jual lagi. Jadi kita jadi tangan kedua, nggak perlu beli dulu baru dijual, tapi jual dulu punya orang, setelah dibeli baru kita beli dan penjual, gitu. Jadi itu cara aman daripada kita harus menyimpan produk yang akhirnya kita dibeli orang. Itu cara bagus untuk melakukan kegiatan promosi online. Nah, tapi ilmu tentang promosi offline juga harus punya. Bagaimana cara melakukan kegiatan promosi offline? Ya, caranya. Nah ini cara mempromosikan secara online itu tidak masuk buat mereka. Caranya gimana? Ya mempromosikan dengan offline, menawarkan produk, membawa produknya, menawarkan Bapak, Ibu mau enggak ini produk yang saya buat? Silakan dicicipi, gitu kan? Beli 10 dapat 1. Nah itu ya cara promosi offline. Atau menempelkan spanduk, stiker dan lain sebagainya. Itu cara-cara promosi offline. Jadi online perlu, offline juga harus, gitu kan? Harus dilakukan karena untuk mempercepat kegiatan produk kita bisa tersalurkan ke konsumen. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan promosi offline, berikan free sampel. Nah ini ada ya. Oke, berikan free sampel. Kita untuk memastikan orang suka atau tidak, lebih bagusnya berikan free sampel. Contoh kalau kita beli jeruk, beli salad, untuk menghindari keraguan konsumen, maka kita kasih nih, silakan Pak dicoba jeruknya 1, manis atau enggak. Nah itu free sampel namanya. Saladnya dibuka, manis atau tidak. Kalau tidak manis nggak usah dibeli. Nah itu cara terbaik melakukan kegiatan promosi. Orang akan percaya, oh iya manis, akhirnya dia beli 10 kilo. Kalau dia rasa ketika buka pertama itu udah nggak cocok dengan lidahnya, maka orang secara langsung hari itu juga dia membatalkan kegiatan pembeliannya.
Itu ya. Oke, ada lagi selanjutnya. Langkah selanjutnya aktif menjadi peserta pameran. Jika produk kalian produk hasakarya, tahu hasakarya? Hah? Kalian pernah buat tuh yang umpama kerajinan, ya kerajinan kan itu termasuk hasakarya. Umpama pembuatan kembang dari limbah plastik, pembuatan rumah-rumahan dari kardus, ya, atau limbah berbentuk bangun datar tuh yang pernah kita pelajari. Nah itu kan dibuat menjadi sebuah hasakarya. Nah kaligrafi juga hasakarya. Jadi bagaimana caranya agar hasakarya tersebut bisa diberikan kepada supaya diterima oleh masyarakat, maka kita perlu mengikuti kegiatan pameran-pameran. Ketika undangan pameran dari sebuah lokasi atau lembaga tertentu, kita hadir bahwa produknya yang kita tampilkan dan orang bisa melihat juga produk kita apa yang kita buat. Seperti itu, ya. Aktif menjadi peserta pameran. Kemudian gunakan data konsumen, ya. Gunakan data konsumen. Nah, kalau menggunakan data konsumen, biasanya kalau ini ada operator jaringan menanyakan tentang kepuasan pelanggan. Apakah layanan kami sudah maksimal atau tidak? Itu pernah ditanyakan ya? Begitu. Nah, biasanya ada sesi berikan waktu luang sekitar 10 atau 5 menit untuk menerima pesan dari Anda sebagai penyampaian sinyal atau jaringan yang kami berikan kepada konsumen. Itu kan biasanya mereka memberikan menggunakan data konsumen untuk menjadikan ajang promosi, gitu ya. So, oke, sampai situ kira-kira ada yang bisa ditanyakan? Setelah ini nanti kita akan dicoba pendapat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita Bapak terima untuk melakukan sesi tanya jawab. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada sesi tanya jawab berarti kita tanyakan pendapatnya saja. Oke, Bapak tampilkan di sini. Ya, kalian perhatikan. Di sini ada contoh jenis media promosi. Ya. Ini contoh jenis media promosi. Perhatikan. Nah, ini ada macam-macam contoh jenis media promosi. Nah, itu lihat jenis media promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, maka sekarang jika Bapak tanyakan pendapat kalian dalam kondisi pandemi sekarang ini, promosi apa yang paling tepat untuk dilakukan agar konsumen bisa cepat menerima kegiatan promosi kita? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, silakan. Menurut pendapat saya di masa pandemi sekarang ini paling tepat media sosial. Media sosial. Oke. Di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya. Oke, Twitter dan lainnya. Oke, media yang tepat untuk dilakukan media yang tepat di masa pandemi ini salah satunya adalah media sosial. Media sosial banyak. Nah, itu bagus ya, media sosial. Ada lagi coba yang berpendapat? Siapa lagi yang berpendapat? Setelah mengamati dari gambar-gambar ini, kalian perhatikan, nah itu kira-kira apa yang paling pas buat melakukan kegiatan promosi di saat pandemi? Oke, siapa lagi yang memberikan pendapat? Oke, silakan. Selain media sosial, untuk melakukan kegiatan promosi secara online yang tidak kalah penting, kita juga harus melebihi promosi offline seperti pemasangan spanduk, baleho, billboard dan sebagainya. Oke,
promosi offline. Selain online, offline pun penting, ya, karena tidak semua bisa mengakses jaringan. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Dari ini bagian kursi ini nih, coba siapa? Gimana? Ya, silakan. Menentukan media promosi secara offline atau online, keduanya dianggap penting dan yang masuk melakukan kegiatan promosi harus menarik dan bisa menarik hati pelanggan. Oke, intinya kegiatan online atau online semuanya penting, ya. Bagus, semuanya penting. Yang penting bagaimana caranya kita bisa menarik pelanggan. Bagus atau tidak? Ya, offline atau online kalau tidak bisa menggunakan media promosi yang baik, yang tepat, maka percuma, tidak akan tersampaikan kepada konsumen. Intinya itu. Oke, itu mungkin pendapat-pendapat kalian yang Bapak terima luar biasa sekali, bagus sekali, ya. Dan nanti kita akan melakukan pengisian soal, ya. Pengisian soal di sini sudah mempersiapkan gambar soalnya. Nanti kalian silakan diisi, ya. Waktunya Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi soalnya. Di sini cuma pilihan ganda, dipilih cukup 10 soal saja, 10 pilihan ganda saja, ya. Silakan. Nanti apa kesulitannya, nanti apa yang perlu ditanyakan dari isi soalnya, silakan ditanyakan. Oke, silakan dibaca, dipahami apa tadi tersampaikan atau tidak dengan materinya. Oke, 10 menit ya waktunya. Bapak kasih waktu 10 menit. Kita ada 10 PG, berarti 1 PG 1 menit. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Oke, silakan dikumpulkan ketua kelasnya. Dikumpulkan. Oke, dari soal yang Bapak sajikan tadi, kira-kira ada yang sulit? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti sudah memahami dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya kita tarik kesimpulan saja dari soal sudah berpendapat juga kalian sudah hebat-hebat dan luar biasa ternyata
mengisi soal 10 menit untuk 10 soal bisa tuntas dan beres. Dan sekarang kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulannya? Oke, intinya kesimpulannya yaitu kegiatan promosi memerlukan beberapa langkah kegiatan, ya. Ada 10 langkah, ya. Ada 10 langkah untuk menentukan media promosi. Yang jelas, promosi secara online atau offline semuanya harus terkesan menarik agar konsumen minat dengan produk yang kita buat, ya. Targetnya harus jelas, konsepnya harus jelas, terus memberikan free sampel kalau memang dibutuhkan. Offline-nya harus ekstra lagi, online-nya juga harus ekstra. Jadi pemasaran atau promosinya, kegiatan promosinya jadi tidak setengah-setengah. Nanti juga akan mendapatkan hasil yang tidak setengah-setengah. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini kita cukupkan, ya. Dan untuk yang tidak hadir hari ini, mohon kasih tahu temannya, nanti kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu tentang materi promosi label, stiker, dan brosur. Ya, materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang promosi label, stiker, dan brosur. Jadi sangat penting sekali. Jadi tolong pada pertemuan selanjutnya yang kita hadir ini kasih tahu agar mereka bisa hadir pada pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada bapak kurang bisa menyampaikan materi dengan baik karena terkait dengan beberapa kendala tadi di jalan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pertemuan yang akan datang kita tidak ada halangan apapun. Oke, kita tutup dengan membaca doa. Silakan untuk ininya atau apa untuk menutup kegiatan. Sebelum mengikuti kegiatan hari ini, mencoba mulai. Sudah selesai.